Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Krisnawati dengan NIM 1803031005, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 6, Universitas Darmas Indonesia. Dengan dosen pengampu mata kuliah Parenting Anak Usia Dini, Ibu Ayu Mustika Sari MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi-materi parenting anak usia dini. Seorang anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Oleh karena itu, anak haruslah dirawat, diasuh, dilindungi, dan dibimbing, dan serta dididik sebaik mungkin. Dalam konsep Islam, saat anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci atau fitrah, sedangkan alam sekitarnya memberi corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan agama anak didik. Kondisi lemah dan suci itulah yang mengharuskan anak memperoleh pendidikan yang agar nantinya menjadi manusia yang sempurna. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga yang biasanya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan para anggota atau anak-anak memiliki fungsi dalam pendidikan, yaitu mendidik, membimbing, dan membina anggota keluarga untuk memenuhi perannya sebagai orang dewasa dan makhluk bermasyarakat. Di dalam keluarga, anak belajar sejak dalam kandungan, sehingga perjalanan usia anak memasuki rumah tangga sendiri. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat mendasar dalam mengoptimalkan semua potensi anak. Peran keluarga tidak dapat tergantikan sekalipun anak telah dididik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Dapat dikatakan bahwa dalam seharinya anak dekat dengan beberapa pihak, yaitu orang tua, guru, dan lingkungan. Dari ketiganya nampak guru dan lingkungan adalah yang paling dekat, baru kemudian orang tua. Ini menjadi masalah dalam pengasuhan. Anak-anak lebih dekat dengan lingkungan, padahal di dalam lingkungan banyak sekali hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi anak. Semestinya orang tua dan guru yang seharusnya lebih dekat dengan anak. Orang-orang yang dekatlah yang berjasa terhadap anak. Anak belajar karena alasan kebutuhan otak dan tuntutan perkembangan fisiknya. Orang tua harus memahami bahwa anak sebenarnya makhluk pembelajaran. Mengapa anak terus belajar adalah karena kebutuhan otak itu sendiri. Kebutuhan otak merupakan tuntutan alami dan tidak bisa kita hentikan. Anak berhasil dalam belajar jika prosesnya tepat. Proses belajar merupakan kombinasi antara materi yang menarik dan cara materi itu sendiri disampaikan yang sesuai dengan gaya belajar anak. Mendefinisi materi yang menarik adalah materi yang dapat menimbulkan minat anak untuk mengetahui hal baru atau lebih dalam. Sedangkan cara materi itu sendiri disampaikan merupakan strategi mengajar. Perlu juga orang tua dikenalkan dengan gaya belajar. Gaya belajar sangat berkaitan dengan proses belajar. Pemikiran tentang anak dan orang tua menjadi dasar dan perspektif baginya dalam merumuskan materi-materi parenting edukasi. Pemikiran tersebut merupakan hasil perpaduan dari bidang ilmu dan sebagainya adalah merupakan temuan-temuan baru. Ditinjau dari ketercapaian tujuan pendidikan pengasuhan, keenam materi tersebut relevan mengantarkan pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini karena tujuan pendidikan pengasuhan agar orang tua atau orang dewasa nantinya dapat menyiapkan anak memiliki kompetensi dan siap hidup di dalam masyarakat. Selain itu, keenam materi tersebut juga ditinjau dari teori pemrosesan informasi juga telah memenuhi kriteria. Anak semestinya dipandang sebagai individu yang lahir dengan membawa fitrah, sedangkan menjadi orang tua adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah SWT untuk dapat membantu mengembangkan fitrah anak. Paradigma tersebut merupakan hasil dari perpaduan bidang ilmu. Berpijak dari paradigma terhadap anak, memberikan materi-materi yang relevan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Tak dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dewasa ini telah memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, sisi-sisi kemanfaatannya, sebagai contoh pengaruh negatif media internet. Oleh karenanya, orang tua harus peduli, yaitu dengan memberikan pendidikan melek media.
Orang tua semestinya memahami pendidikan melek media. Kalau tidak, nantinya anak-anaklah yang akan menjadi korban. Orang tua harus mengetahui bagaimana dampak media bagi anak-anak. Dengan demikian, dalam kesehariannya orang tua dapat mengontrol anak ketika berinteraksi dengan media agar tidak berlebihan. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.